Bisa dinaikin sedikit Pak. Lagi. Udah stop. Jadi enteng Pak. Kalau nggak berat. Shalom Bapak Ibu, shalom semuanya. Puji Tuhan. Ya, saya senang berjumpa dengan Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu senang berjumpa dengan saya? Amin. Ya, pasti senang. Saya langsung bisa memastikan. Kenapa? Karena akan diberkati. Kecuali kalau saya akan marahi, saudara nggak senang. Ya, seperti biasa saya akan membacakan 2 Petrus 1 ayat 2. Ayat ini berfirman, kasih karunia dan damai sejahtera berlimpah di dalam kehidupan kita oleh pengenalan akan Allah dan Tuhan Yesus. Itulah sebabnya saya selalu mengkhotbahkan tentang Allah dan Tuhan Yesus. Agar apa? Agar setiap kita mengalami, agar setiap penonton mengalami kasih karunia dan damai sejahtera berlimpah di dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Ya. Dan lebih ekstrimnya lagi, lebih dahsyat lagi, saya mengkhotbahkan Tuhan Yesus mulai dari Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan sampai dengan Wahyu. Tapi kesimpulannya harus Tuhan Yesus. Ya, emang bisa Pak? Oh bisa, karena benang merah dari Kejadian sampai Wahyu adalah Tuhan Yesus. Ya, sekarang ini adalah kitab yang ke-27 di Alkitab. Ada yang tahu kitab ke-27 kitab apa? Kitab Daniel. Ya, kitab Daniel adalah kitab ke-27 di Alkitab. Dan judul khotbah kita adalah Daniel menafsir mimpi. Judul khotbah kita adalah Daniel menafsir mimpi. Apa judulnya Bapak Ibu? Daniel menafsir mimpi. Iya. Daniel adalah salah seorang dari orang Israel yang dibuang ke Babel. Dan itu terjadi 70 tahun. Ya, selama 70 tahun. Dan yang luar biasa lagi, saudara Bapak Ibu tahu, ketika bangsa Israel tidak sedang ada di tanah perjanjian, sedang dibuang atau sedang ada dalam pengungsian, justru pemeliharaan Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan mereka. Sehingga mereka bisa menjadi sukses, sehingga mereka bisa menjadi pimpinan. Tuh, luar biasa. Iya, salah satunya ini Daniel. Bisa menjadi pimpinan di Babel, bisa menjadi pimpinan dari orang cerdik pandai di Babel. Iya Bapak Ibu. Iya, luar biasa kan. Yang kedua siapa? Saudara ingat? Yusuf. Dia juga orang Israel, sedang di Mesir. Dan saudara tahu pemeliharaan Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan dia. Sehingga apa? Sehingga Yusuf bisa menjadi orang kedua yang paling berkuasa di Mesir. Dan saat itu Mesir itu kayak sekarang Amerika, negara superpower di dunia. Jadi saudara lihat, orang kedua di Mesir itu orang Israel. Luar biasa kan? Tuh. Yang ketiga, saudara tahu, ternyata nggak semuanya laki-laki orang Israel yang diangkat Tuhan. Ternyata ada juga perempuan dan namanya Esther. Wah, luar biasa. Esther juga di negara asing, di negeri asing, itu juga diangkat Tuhan menjadi permaisuri dari raja. Wah, luar biasa kan? Luar biasa kan? Iya. Ini sebenarnya cerita ini untuk apa bagi kita Bapak? Bahwa ketika kondisi tidak baik saja, ketika kondisi mungkin ada banyak masalah, tetapi pemeliharaan Tuhan akan dinyatakan bagi umatnya. Ya, ketika terjadi krisis di dunia, saudara tetap percaya pemeliharaan Tuhan akan kita alami. Bahkan justru di saat banyak masalah, ketika dunia resesi, anak Tuhan tetap resepsi. Iya, itu saya alami juga Bapak Ibu. Iya, itu saya alami pada saat krisis multidimensi di Indonesia tahun 1998. Justru saya diberkati emas oleh Tuhan, sehingga saya bisa berangkat ke Israel pertama kali. Oh, kan luar biasa kan? Jadi ketika dunia resesi multidimensi lagi di Indonesia, justru saya sedang tur pertama kali ke Israel. Luar biasa kan? Iya. Demikian juga saudara tahu, yang keluar dari Mesir masuk tanah Kanaan. Kalau kita baca, orang mungkin
selalu berpikiran yang keluar dari Mesir masuk tanah Kanaan hanya bangsa Israel. Benarkah Bapak Ibu ya? Ternyata tidak. Saya sudah baca Alkitab dari awal sampai akhir. Iya, akhirnya saya temukan ternyata bukan hanya orang Israel yang keluar dari Mesir untuk masuk tanah Kanaan. Ternyata ada dua bangsa. Saudara bisa menebak bangsa apa? Saudara bisa menebak bangsa apa yang keluar dari Mesir selain dari bangsa Israel? Ternyata bangsa Kanaan. Iya, yang keluar dari Mesir itu dua bangsa. Bukan bangsa Kanaan, bangsa Filistin. Ya, tempatnya bangsa Filistin. Jadi ada dua yang keluar dari Mesir. Satu adalah orang Israel, yang kedua adalah bangsa Filistin. Cuma jalannya berbeda. Ya, kalau saudara pelajari Exodus atau keluarnya bangsa Israel dari Mesir masuk tanah Kanaan, mereka melewati padang gurun, mereka melewati gunung Sinai, menyeberang laut Teberau, menyeberang laut Merah. Sedangkan orang Filistin lewat mana Pak? Mereka lewat jalur laut. Tuh, jadi orang Israel itu dari Mesir lewat darat itu ke arah bawah ke selatan. Nah, terus menelusuri padang gurun. Disinilah bangsa Israel diproses oleh Tuhan. Sedangkan bangsa Filistin itu dari Mesir itu lewat langsung laut, laut Mediterania, laut tengah, masuk tanah Kanaan. Dan itu cara yang paling singkat, paling cepat. Makanya bangsa Filistin lebih dulu sebenarnya masuk tanah Kanaan. Bukan orang Israel. Iya Bapak Ibu. Cuma pemilik tanah dunia ini siapa? Tuhan. Jadi Tuhan yang menentukan siapa yang berhak tinggal di suatu tempat. Ya kan? Lah iya dong, kalau saudara pemilik tanah, saudara kan yang bisa mengatur siapa yang tinggal di tanah saudara. Benar gak Bapak Ibu? Benar dong. Iya kan? Sedangkan langit dan bumi punyanya Allah, Tuhan. Maka Tuhan yang bisa menentukan siapa yang di situ. Bukan masalah duluan-duluanan. Bukan. Siapa yang duluan? Pemilik? Enggak. Oke ya. Jadi sebenarnya yang lebih dulu masuk tanah Kanaan itu orang Filistin. Karena mereka keluar dari Mesir juga. Ya seperti bangsa Israel, cuma mereka lewat laut. Oke Bapak Ibu ya. Iya lewat laut. Itulah sebabnya saudara perhatikan lah. Mereka itu banyak tinggalnya di laut kan. Iya pinggiran kan. Iya kan. Iya tepi barat kan. Itu kan tepi barat itu sebelahnya itu laut tengah. Iya, iya gitu Bapak Ibu. Tapi bangsa Israel, kenapa Pak Tuhan membuat bangsa Israel jalannya lebih sulit, lebih jauh? Saudara tahu kenapa? Karena Tuhan ingin memproses umatnya. Bangsa Israel selama 400 tahun atau 300, ya 400 tahun Bapak Ibu, dijajah di Mesir. Mentalnya mental budak. Coba saudara perhitungkan. Kalau seandainya bangsa Israel itu usianya rata-rata 70 tahun. Kalau mereka diperbudak 400 tahun, kira-kira berapa generasi itu? Sekitar 7 generasi, 6 atau 7 generasi. Saudara lihat itu, kalau sudah 6 atau 7 generasi tinggal di suatu tempat, mental dan juga mental tempat itu. Jadi kalau bangsa Israel diperbudak di Mesir selama 400 tahun, berarti mental mereka mental budak. Dan inilah yang ingin diubah oleh Tuhan. Mental budak bangsa Israel harus dirubah menjadi mental bangsa pemenang. Nah gitu Bapak Ibu. Ya, makanya mereka berjalan di padang gurun itu diproses oleh Tuhan. Makanya lama banget ya. Iya 40 tahun kan. Iya padahal sebenarnya untuk dari Mesir ke Israel gak perlu 40 tahun. Gak perlu. Ya paling banter sebulan lah kali ya. Ya seperti bangsa Filistin lewat laut lebih cepat lagi. Tapi mereka apa? Bukan umat Tuhan, sehingga Tuhan tidak berkepentingan untuk membentuk mereka. Tuh kan, lihat ya bedanya ya. Ya karena itulah bagi saudara juga bagi kita, saudara nggak perlu khawatir. Pemeliharaan Tuhan itu luar biasa bagi kita. Mungkin terkesan lama kita mendapatkan cita-cita kita, tapi saudara tidak perlu khawatir karena pemrosesan Tuhan membuat kita hari ini menjadi bangsa pemenang, umat pemenang yang berhak atas warisan Allah yang luar biasa. Amin. Tuh. Sekarang kita masuk kepada kitab Daniel ya. Iya, tadi itu pendahuluan itu. Iya, supaya saudara punya gambaran itu di luar tanah Kanaan, di luar negara mereka, di luar negeri mereka, Tuhan itu bisa tetap memelihara umatnya. Amin. Hal yang sama juga harus kita imani.
apapun kondisi kita, pemeliharaan Tuhan bisa dinyatakan di dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Iya. Coba kita buka Daniel 1 ayat 17. Daniel ini punya karunia menafsirkan mimpi. Daniel 1 ayat 17. Haleluya. Ada namanya Daniel di sini? Anak saya namanya Daniel. Iya, Daniel Gabriel. Iya. Daniel 1 ayat 17. Saya kangen banget sama anak saya, Bapak Ibu. Saudara tahu kenapa? Karena dulu setiap hari ketika masih bersama-sama saya, tiap hari dia saya cium. Walaupun dia sudah nolak-nolak, udah besar gitu. Tapi ya itulah, senang aja gitu. Makanya saya paling merasa kehilangan ketika jauh dari dia. Ya, Daniel 1 ayat 17 sudah di sana Bapak Ibu. Ini saya bacakan ya. Kepada keempat orang muda itu Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian. Siapa empat orang muda itu? Daniel, Sadrak, Mesak dan Abednego ya, tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Tuh lihat, jadi empat anak muda yang dibuang ke Babel ternyata diberkati Allah dengan hikmat yang luar biasa, kepandaian yang luar biasa, pengetahuan yang luar biasa tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Luar biasa kan? Luar biasa. Ya, bahkan Daniel punya bonus lagi. Punya pengertian tentang berbagai penglihatan dan mimpi. Ya kan? Luar biasa kan? Iya Bapak Ibu. Makanya sekarang ini juga bagi kita umat Tuhan itu seringkali dapat penglihatan. Istri saya juga seringkali dapat penglihatan, kayak ada ngelihat sesuatu gitu, apa yang terjadi. Kemarin juga Ibu Lydia kita bersaksi sedikit ya. Beliau juga semacam ada penglihatan juga, luar biasa ya. Iya Pak Joni, kemarin Ibu hebat itu kesaksian. Makanya Pak Kareng godain Ibu, kesaksian dong Bu, kerja aja. Ya, tapi itu memang umat Tuhan bisa diberikan Tuhan demikian. Kenapa? Daniel aja pada masa perjanjian lama sebelum Tuhan Yesus saja sudah dapat penglihatan, sudah bisa melihat mimpi. Tuh, bahkan kita umat Tuhan sudah dinubuatkan di dalam kisah para rasul bahwa kita juga bisa dapat penglihatan. Taruna-taruna muda bisa dapat penglihatan, orang-orang tua bisa dapat mimpi. Iya. Jadi itu sudah nubuatan. Makanya ketika kita mengalami hal demikian, mendapatkan karunia demikian, iya mengucap syukur aja. Karena itu memang sudah lama terjadi. Benar Bapak Ibu? Yakub juga sering dapat mimpi. Yusuf juga sering dapat mimpi. Bahkan ya kan Bapak Ibu ya? Iya. Karena itulah bagi kita hari ini adalah kemampuan yang diberikan Tuhan kepada Daniel. Luar biasa. Demikian juga Yusuf di Mesir. Itu kan juga luar biasa kan? Lewat dia punya kemampuan menafsirkan mimpi Firaun, dia bisa diangkat menjadi orang nomor 2 di Mesir. Luar biasa itu. Jadi saudara bisa bayangkan kalau saudara diangkat jadi wapresnya Amerika. Kan luar biasa kan? Iya dong, orang kedua di negara superpower. Nah itulah kira-kira posisi Yusuf. Kan tinggi banget. Luar biasa itu Bapak Ibu. Iya, karena itulah Tuhan itu luar biasa. Jadi Daniel dan kawan-kawan itu punya pengetahuan, kepandaian, bahkan juga punya kemampuan untuk penglihatan dan mimpi. Iya Bapak Ibu. Iya, Daniel itu menafsirkan mimpi Nebukadnezar sehingga diangkat sebagai apa? Penguasa atas seluruh wilayah Babel. Tuh luar biasa. Kepala semua orang bijaksana. Iya Bapak Ibu. Coba kita lihat ya. Daniel 2 ayat 48. Luar biasa nih. Iya. Tapi herannya Bapak Ibu, saya nggak punya kemampuan penglihatan. Istri saya punya, Ibu Lydia juga punya. Ya luar biasa ya. Iya, itu karunia. Artinya nggak semua orang punya. Iya, bahkan juga sebenarnya Bapak Ibu ya, bahasa roh itu juga karunia. Jadi nggak bisa diajarkan. Banyak orang katanya bisa ngajarkan bahasa roh, nggak bisa itu karunia. Baca aja
Di Alkitab ada ayatnya. Iya, jadi nggak semua orang bisa bahasa roh. Makanya kalau nggak bisa bahasa roh, ya nggak mungkin bisa diajarkan. Itu karunia. Benar Bapak Ibu? Ya, iya karunia itu bahasa roh. Makanya jangan ada pengajaran bahasa roh. Gimana? Karunia mana mungkin bisa diajarkan? Namanya juga karunia. Iya kan? Iya, jadi penglihatan mimpi ini juga karunia. Iya, saudara mengucap syukur aja kalau punya karunia menafsirkan mimpi dapat penglihatan. Coba kita lihat Daniel 2 ayat 8. Lalu raja memuliakan Daniel, dianugerahinya lah dengan banyak pemberian yang besar dan dibuatnya dia menjadi penguasa atas seluruh wilayah Babel. Tuh, luar biasa itu Bapak Ibu. Dan menjadi kepala semua orang bijaksana di Babel. Setelah itu Babel juga dulu negara superpower Bapak Ibu. Besar banget itu negaranya. Iya, negerinya itu bisa menguasai banyak. Banget, iya Bapak Ibu. Bahkan ketika kita lihat mimpi yang dilihat oleh Nebukadnezar, lihat patung. Babel itu adalah kepala dari patung itu. Artinya apa? Yang terbesar kerajaan yang pernah berkuasa di dunia. Iya. Kecuali nanti kerajaan Allah, itu Bapak Ibu. Tapi kerajaan dunia, Babel ini yang terbesar. Dia kepala dari patung itu. Iya Bapak Ibu, artinya luar biasa. Kalah Romawi, kalah Yunani, kalah kerajaan apapun. Media Persia, kalah. Karena Babel itu kepalanya. Ya, nah di situ Daniel jadi penguasa seluruh wilayah. Wow, saudara bisa bayangkan itu kekuasaannya Daniel Bapak Ibu. Ya kan, tuh hebat ya. Tuh ya, jadi dimanapun kita berada, saudara nggak perlu khawatir. Ya Tuhan bisa memberkati saudara dimanapun. Oke, jadi nggak tergantung. Oh saya kerja di perusahaan A, saya kerja di perusahaan B, saya kerja di perusahaan C. Enggak, bukan masalah posisi tempat. Saudara bisa diberkati Tuhan. Dimanapun Tuhan tempatkan saudara, Tuhan bisa memberkati kita. Bahkan bangsa Israel berjalan di padang gurun. Saudara tahu padang gurun itu kering kerontang. Wis, nggak ada apa-apa itu, cuma pasir. Ya, tapi Tuhan bisa memelihara bangsa Israel selama 40 tahun. Pagi makan mana, sore makan daging. Tuh. Ya itu. Mana ada kita manusia yang pagi makan mana, sore makan daging setiap hari. Selama 40 tahun. Enggak bisa ya? Enggak. Iya, kita juga enggak mungkin bisa. Benar? Walaupun kita mampu membeli, tapi enggak mungkin saudara makan daging terus kolesterol nanti. Iya kan? Lah iya dong. Mereka tiap sore makan daging. Kan luar biasa itu. Iya kan? Jadi saudara bisa tahu daging yang rendah kolesterol itu burung puyuh. Karena bisa dimakan orang Israel tiap hari kan? Iya. 40 tahun lagi. Gila. Lama itu 40 tahun. Kalau saudara makan daging merah, daging sapi gitu, mana mungkin setiap hari? Wah, udah bisa kolesterol tinggi saudara. Iya kan? Ya, tuh kan luar biasa ya berkat Tuhan kepada Daniel ya. Jadi karena itulah bahkan juga ayat Yesaya 60 jelas berkata, ketika dunia mengalami kegelapan, bangsa-bangsa mengalami kegelapan, justru terang kemuliaan Allah turun atas kita. Artinya apa Bapak Ibu? Ketika dunia mengalami kekacau balauan, resesi yang hebat dan segala macam, tapi percayalah saudara, pemeliharaan Tuhan tetap bisa kita alami. Oke ya, jadi jangan khawatir lah. Kondisi dunia resesi, percaya saudara imani Tuhan, saudara bisa tetap resepsi. Saya sudah pernah membuktikannya ya. Iyalah, oke. Ya, tapi kemudian apa Bapak Ibu? Daniel menyerahkan pemerintahan wilayah kepada 3 sahabatnya, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ya. Sebenarnya ini bukan nama orang Israel ya Bapak Ibu ya. Ya, Sadrak, Mesak, Abednego itu nama Babel itu. Ya nama Babel karena mereka semua diganti namanya. Bahkan Daniel juga diganti namanya ya Bapak Ibu ya. Ya, oke. Nah, Daniel ini menafsirkan 2 kali mimpi dari Nebukadnezar. Mimpi pertama itu adalah mimpi tentang patung yang besar Bapak Ibu. Tinggal lewat inilah Daniel bisa diangkat tinggi luar biasa. Iya. Raja minta semua orang pintar menceritakan mimpinya serta maknanya. Iya, ini sebenarnya mustahil. Saudara misalkan gini lah. Misalkan saya bermimpi. Saya minta saudara,
Bisa nggak kalian menjelaskan mimpi saya apa dan artinya? Saudara pasti bingung. Loh, yang bermimpi siapa yang menafsirkan siapa? Ya kan? Biasanya apa? Saya harus menceritakan mimpi saya dulu, barulah orang lain bisa menafsirkan kira-kira artinya apa. Sedangkan Nebukadnezar enggak. Dia yang bermimpi, dia suruh orang menyebutkan apa mimpinya dan apa artinya. Ya nggak mungkin lah, benar Bapak Ibu ya. Tapi disitulah celahnya Tuhan bisa mengangkat Daniel secara tinggi. Dia bisa tahu mimpinya Nebukadnezar itu apa dan maknanya apa juga. Itu kan luar biasa kan? Ya kalau bukan Tuhan mana mungkin bisa. Yang memimpi orang lain kita yang harus tahu mimpinya gimana. Ya kan, nggak mungkin kan, nggak mungkin. Secara biasa itu nggak mungkin. Kecuali Tuhan yang berfirman kepada kita, itu bisa terjadi. Seperti juga Daniel, dia bisa tahu mimpinya Nebukadnezar dan juga maknanya. Dan Daniel bersama teman-temannya berdoa kepada Allah dan Allah menyingkapkan mimpi itu beserta maknanya. Karena pada saat itu juga Raja Nebukadnezar mengancam, jika orang cerdik pandai di negaranya, di kerajaannya tidak ada yang bisa, mereka akan dibunuh semua. Kan gawat itu. Iya kan gawat kan? Yang raja bermimpi kita harus tahu mimpinya apa. Dan artinya kan gila juga itu. Iya itulah luar biasa ya. Tapi disitulah kelihatan bahwa Daniel ya sungguh-sungguh bergantung kepada Tuhan. Dan mereka mendapatkan singkapan mimpi Nebukadnezar dan juga maknanya. Coba kita lihat mimpi Nebukadnezar itu Daniel 2 ayat 29 sampai dengan 36. Ya, Daniel 2 ayat 29 sampai 36. 29 Bu, bukan 39. 29. Udah lewat. Ibu. Nih ya. Ya Bapak Ibu ya. Ya udah, supaya saudara aktif kita barengan baca ya. Saya pertama ganjil, nanti Bapak Ibu genap ya. Ya. Saya ngikuti pendeta lain kayak gitu kayaknya. Walaupun sebenarnya agak kacau-kacau juga itu. Tapi gak apa-apa lah supaya saudara aktif ya. Saya bacakan Daniel 2 ayat 29 sampai dengan kita gantian 29 sampai 36 ya. Oke, saya bacakan. Sedang tuanku, ini kata Daniel ya, sedang tuanku ada di tempat tidur, ya tuanku raja, timbul pada tuanku pikiran-pikiran tentang apa yang akan terjadi di kemudian hari. Dan dia, ini huruf besar berarti Allah, dan Allah yang menyingkapkan rahasia-rahasia telah memberitahukan kepada tuanku apa yang akan terjadi. Ayat 30 silakan Bapak Ibu. Adapun kepadaku telah disingkapkan rahasia itu, bukan karena hikmat yang mungkin ada padaku, melebihi hikmat semua orang hidup, tetapi supaya maknanya diberitahukan kepada tuanku raja, dan supaya tuanku mengenal pikiran-pikiran Tuhan. Ya, ayat 31 saya. Ya raja, tuanku melihat suatu penglihatan, yakni sebuah patung yang amat besar. Patung ini tinggi, berkilau-kilauan, luar biasa, tegak di hadapan tuanku dan tampak mendahsyatkan. Silakan Bapak Ibu. Kepalanya dari emas tua, dada dan lengannya dari perak, perut dan pinggangnya dari tembaga. Ayat 33 saya. Sedang pahanya dari besi dengan kakinya sebagian dari besi dan sebagian lagi dari tanah liat. Terus ayat 34 Bapak Ibu. Sementara tuanku melihatnya, terungkit lepas semua batu tanpa perbuatan tangan manusia, lalu menimpa patung itu tepat pada kakinya yang dari besi dan tanah liat itu, sehingga roboh. Ya, 35 saya. Maka dengan sekaligus dirimukannya lah juga besi, tanah liat, tembaga, perak dan emas itu, dan semuanya menjadi seperti sekam di tempat pengiringan pada musim panas, lalu angin mengembuskannya sehingga tidak ada bekas-bekasnya yang ditemukan, tetapi batu yang menimpa patung itu menjadi gunung besar yang memenuhi seluruh bumi. Ya Bapak Ibu, silakan. Ya, itu Bapak Ibu ya.
Jadi Raja Nebukadnezar itu melihat patung yang luar biasa dalam mimpinya. Ya kan? Ada emas tua bagian kepala, ada perak dan segala macam. Benar Bapak Ibu ya? Dan itu saudara, itu adalah gambaran kerajaan-kerajaan yang akan timbul setelah kerajaan Babel. Ya. Dan rupanya itu si Nebukadnezar itu punya pemikiran yang jauh ke depan. Dia berpikir dalam mimpinya, apa yang akan terjadi setelah kerajaanku? Ya gitu Bapak Ibu. Sama seperti kita lah kadang-kadang kan. Mungkin saudara bermimpi, apa yang akan terjadi pada perusahaanku? Apa yang akan terjadi bagi keluargaku? Apa yang akan, itu pemikiran wajar. Benar Bapak Ibu ya? Wajar. Iya dong, saudara kan pingin apa yang terjadi? Apa yang terjadi dengan anak-anakku? Bagaimana kehidupan mereka kelak? Itu kan wajar juga ya. Iya kan Bapak Ibu ya? Iya. Nah ini juga mimpinya Nebukadnezar ini juga wajar. Setelah kerajaan Babel apa yang akan terjadi? Kerajaan apa yang akan muncul? Ah gitu Bapak Ibu kan? Ya wajar pemikirannya. Malah dia punya visi yang jauh ke depan gitu ya. Iya kan? Iya Nebukadnezar ini. Nah inilah. Tapi lihat. Celah lewat mimpi inilah Tuhan bisa pakai untuk mengangkat umatnya Daniel. Jadi saudara lihat itu, iya. Jadi ketika ya tanda petik masalah, di situ justru seringkali Tuhan membuat mujizat bagi umatnya. Demikian juga saudara lihat di ketika bangsa Israel berjalan di Mesir. Kapan mujizat-mujizat itu terjadi? Pada saat ada masalah. Pada saat mereka tidak ada air, Tuhan mengadakan mujizat. Sungai, bukan hanya air loh Bapak Ibu, sungai. Jadi banyak air keluar dari gunung batu, tuh kan. Jadi ketika ada masalah, ketika mereka pingin makan daging, itu kan masalah kan. Bagaimana mau di padang gurun, motong lembu, motong kebo, lebih banyak untuk setiap hari makan daging. Nggak bisa kan. Tapi justru lewat masalah itu, Tuhan membuat burung puyuh, mujizat burung puyuh. Jadi setiap kali ada masalah itu menjadi celah kesempatan bagi Tuhan untuk menyatakan kuasa mujizatnya di dalam kehidupan umatnya. Iya. Hal yang sama juga dengan kehidupan kita. Ketika kita menghadapi masalah, saudara berdoa saja kepada Tuhan. Jangan-jangan di saat masalah saudara itulah itu menjadi kesempatan Tuhan untuk memberkati kehidupan kita. Iya, iya Bapak Ibu. Iya. Karena itulah bagi orang Kristen itu hendaklah kita senantiasa bersukacita kata Rasul Paulus. Kenapa? Karena ketika kita ada masalah justru menjadi kesempatan Tuhan memberkati kita. Kan enak. Nggak ada masalah, oke saja. Ada masalah juga selalu ada jalan dari Tuhan. Kan enak kan? Iya dong. Kalau semuanya lancar kan mantap. Iya, nggak ada masalah. Oke, ada masalah juga Tuhan nanti akan berkati kan enak jadinya kan hidup ini kan. Iya. Tapi saudara lihat pada saat berjalan di padang gurun, seringkali tuduhannya bangsa Israel itu suka bersungut-sungut. Benar kan Bapak Ibu ya? Tegar tengkuk katanya. Padahal sebenarnya itu tidak terlalu benar, enggak 100% benar. Saudara tahu kenapa bangsa Israel bersungut-sungut? Saudara tahu enggak? Ketika mereka menghadapi masalah, ketika nggak ada air, ya mereka bersungut-sungut dong. Coba saudara bisa bayangkan aja, kalau sehari nggak ada air di rumah saudara, mandi juga susah, masak juga susah, ya kan? Bermasalah itu. Ya minum juga susah. Jadi wajar nggak mereka bersungut? Ya tanda petik wajar lah kira-kira. Ya kan? Ya kan? Iya dong. Apalagi di padang gurun, panas itu Bapak Ibu. Wih, panas terik. Di rumah saja kita ada atap rumah kita, itu kita bisa kausan banget kan? Iya kan? Iya. Jadi mereka bersungut-sungut ketika menghadapi masalah. Sialnya lagi. Musa itu adalah gambaran hukum Taurat. Dia ingin terkesan baik di hadapan Allah. Dia ingin jangan sampai umat Israel terlalu banyak meminta dari Tuhan. Ya kan? Selalu itu perspektifnya udah berbeda. Ya kan? Iya. Justru Tuhan pada saat ada masalah dihadapi oleh bangsa Israel, Tuhan akan memakai masalah itu menjadi kesempatan untuk memberkati umatnya, untuk mengadakan mujizat di padang gurun. Tapi sebaliknya Musa, ini adalah gambaran hukum Taurat, karena hukum Taurat dibawa turun oleh Musa. Sebaliknya,
Dia ingin terkesan baik di hadapan Tuhan. Jangan sampai umat Israel terlalu suka meminta. Iya Bapak Ibu. Iya. Sehingga apa? Ketika umat Israel menghadapi masalah, Musa cuek aja. Pura-pura gak dengar gitu Bapak Ibu. Ya mereka protes lah. Hampir menimpuki Musa dengan batu kan seringkali. Iya. Karena Musa itu cuek. Iya kan cuek. Iya. Padahal bagi Tuhan masalah itu menjadi kesempatan untuk Tuhan memberkati umatnya. Kan beda kan perspektifnya dengan Musa kan? Iya, kalau Musa melihat masalah itu umat Israel harus bisa menyelesaikannya sendiri. Jangan terlalu bawel gitu Bapak Ibu ya. Makanya kesannya jadi suka bersungut-sungut. Padahal coba saya perhatikan nanti baca lagi ya kitab Keluaran ya. Ketika orang Israel bersungut-sungut, pada saat itu sedang menghadapi masalah berat. Jadi kalau saudara bayangkan saudara dalam posisi bangsa Israel, saudara akan melakukan hal sama. Nah iya dong, kehabisan air gimana dong? Tuh, iya. Juga pada saat mereka ketemu air, airnya pahit. Iya kan, dimarah. Iya, bangsa Israel protes, bangsa Israel bersungut-sungut. Musa cuek. Hampir ditimbuki batu baru akhirnya dia berdoa. Iya coba lah saudara perhatikan lah. Iya nanti saudara pelajari ya di rumah ya. Kitab Keluaran pada saat bangsa Israel keluar dari Mesir. Coba lihat pada saat mereka menghadapi masalah itulah mereka bersungut-sungut. Enggak selalu mereka selalu bersungut. Enggak. Memang ada mereka bersungut. Tapi umumnya ketika mereka menghadapi masalah. Benar. Ya airnya pahit, dimarah, nggak ada air, mereka pingin makan daging gitu Bapak Ibu ya. Iya permintaan wajar, iya Bapak Ibu. Karena itulah bagi kita hari ini, saudara nggak perlu malu minta kepada Tuhan. Iya Bapak Ibu. Ada kemarin dulu saya punya atasan ya Bapak Ibu ya. Punya atasan dulu dia mau menikah. Waktu itu saya dulu kan sempat lulus kuliah sebagai engineer, makanya saya masih ada gelar insinyur saya. Itu benar-benar insinyur, Pak. Saya lulusan ITB, insinyur. Saya dulu pernah kerja di satu perusahaan itu selama 10 tahun, perusahaan manufacturing ya. Ya, saya sebagai engineer, ya. Nah, atasan saya itu dia akan menikah. Dan dia bilang gini, "Wah, menikah, saya tidak mau melibatkan keluarga repot. Saya harus ngerjakan sendiri semuanya. Mulai buat undangan, mulai kirim undangan, mulai persiapan tempat resepsinya, mulai persiapan." Tahu saudara hasilnya apa? Pas saya menikah hampir teler dia. Karena dia kerjakan sendiri. Padahal keluarganya sudah nawari. Ya udah, kami yang ngurusi undangannya. Ya udah, kami yang cari gedungnya. Kami yang itu sebenarnya teamwork. Keluarga itu ingin menolong. Ya kan, tapi ada orang egonya tinggi banget. Dia bilang nggak perlu merepotkan keluarga. Saya bisa ngurus sendiri semuanya. Akhirnya apa gembor sendiri. Pada hari hanya. Iya dong. Iya repot itu. Karena kita kan harus nyari gedung kan. Nikah harus nyari gedung. Iya makanya tanggal nikah seringkali itu bukan masalah tanggal baik atau enggak, tapi tanggal yang ada gedungnya. Iya, tanggal menikah kadang-kadang cocokin ke tanggal gedung mana yang ada tersedia available ya kan? Iya, bukan lagi nentukan tanggal baiknya tanggal berapa. Iya kan? Dan biasanya orang tanggalnya itu hari Sabtu, Minggu pada saat orang majak liburan kerja kan? Iya, jadi bukan masalah tanggal baik atau enggak ada urusan lah. Kalau di Jakarta mah tanggal yang ada tanggal liburnya gitu ya. Iya kan? Nah, itulah Musa, Bapak Ibu. Jadi Musa itu dia terkesan ingin bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Karena apa? Hukum Taurat itu cenderung mengandalkan perbuatan kita. Bukan lagi mengandalkan perbuatan Tuhan. Benar Bapak Ibu ya? Padahal Tuhan ingin selalu menolong umatnya. Sama juga seperti saudara, sama juga seperti saya. Saudara kan senang menolong anak saudara kan? Ketika ada masalah, apa yang masalah nak? Nih Bapak tolong kan? Biasa gitu kan? Senang aja kita nolong anak kita. Benar kan? Iya walaupun itu mungkin merepotkan. Tapi kita senang nolong anak kita. Nggak ada orang tua, mungkin jarang. Ketika anaknya masalah, ya udah urus sendiri aja. Biar kamu belajar dewasa. Jarang gitu.
Jarang kan? Jarang. Ya kita akan membantu anak kita kan? Iya, Allah juga demikian. Dia kan Bapak kita. Ketika kita ada masalah, tinggal minta aja kepada Tuhan. Tuhan akan menolong kita. Benar Bapak Ibu? Lah iya, orang tua dunia aja kita senang banget nolong anak kita. Iya, saya juga senang banget nolong anak saya. Iya Bapak Ibu. Karena itulah yang terjadi Bapak Ibu. Jadi ketika ada masalah, saudara tenang saja. Karena sebenarnya itulah menjadi kesempatan untuk Tuhan menolong kita. Amin Bapak Ibu. Ya, kembali kepada kitab Daniel tadi, Daniel 2. Sekarang kita lihat ayat 36 sampai 45. Nah ini adalah tentang arti dari makna mimpi Nebukadnezar ya. Daniel 2 ayat 36 sampai dengan 45. Ini juga kita baca bergantian ya. Ya, pokoknya asik-asik aja kita. Saya ayat 36, saudara 37 ganjil, kembali juga terus sampai ayat 45 ya. Ganjil genap kita gantian. Ini saya mulai ayat genapnya. Itulah mimpi Tuanku dan sekarang maknanya akan kami katakan kepada Tuanku Raja. Silakan Bapak Ibu 37. Ya 38 saya. Dan yang ke dalam tangannya telah diserahkannya anak-anak manusia dimanapun mereka berada, binatang-binatang di padang dan burung-burung di udara, dan yang dibuatnya menjadi kuasa atas semuanya itu. Tuankulah kepala yang dari emas itu. Silakan Bapak Ibu. Kemudian suatu kerajaan lagi yang ketiga dari lembaga yang akan berkuasa atas seluruh bumi. Nah ayat 39 tadi dibilang kan yang kurang besar dari kerajaan Tuanku kan. Ya berarti apa? Kerajaan Babel itu yang terbesar, dia kepalanya. Jadi saudara bayangkan Daniel ada di situ. Kan luar biasa nih kerajaannya ya. Ya ayat 40 saya. Sesudah itu akan ada suatu kerajaan yang keempat, yang keras seperti besi, tepat seperti besi yang meremukan dan menghancurkan segala sesuatu, dan seperti besi yang menghancur luluhkan. Bu, scroll. Maka kerajaan ini akan meremukan dan menghancur luluhkan semuanya. Ya, silakan Pak 1 Bapak Ibu. Itu berarti bahwa kerajaan itu terbagi. Memang kerajaan itu juga keras besi sesuai dengan Iya. Ya, ayat 42 saya bacakan. Tetapi sebagaimana jari-jari kaki itu sebagian dari besi dan sebagian lagi dari tanah liat, demikianlah kerajaan itu akan menjadi keras sebagian dan rapuh sebagian. 43 Bapak Ibu. Tapi tidak akan merupakan satu kesatuan, seperti besi tidak dapat bercampur dengan tanah liat. Ya, 44. Tetapi pada zaman raja-raja Allah semesta langit akan mendirikan suatu kerajaan yang tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan kekuasaan tidak akan beralih lagi kepada bangsa lain. Kerajaan itu akan meremukkan segala kerajaan dan menghabisinya, tetapi kerajaan itu sendiri akan tetap untuk selama-lamanya. Ayat 45 terakhir Bapak Ibu. Dan permukaan besi, tembaga, tanah liat, perak, dan emas itu. Allah yang Maha Besar telah memberitahukan kepada Tuhan Raja apa yang akan terjadi dan kemudian hari. Ya. Itu adalah benar dan maknanya dapat dipercaya. Jadi pikiran-pikiran Nebukadnezar tadi yang bertanya dalam hatinya, apa yang akan terjadi pada kerajaan Babel selanjutnya, Tuhan menjawab dia. Luar biasa kan Bapak Ibu ya. Tetapi Tuhan juga membuat mimpi ini menjadi celah agar Tuhan bisa mengangkat Daniel dan kawan-kawannya. Amin Bapak Ibu. Luar biasa kan. Jadi Tuhan juga bisa menghasilkan, meng-create
suatu kesempatan. Dan biasanya kesempatan itu adalah masalah. Dan lewat masalah itulah Tuhan bisa memberkati umatnya. Amin Bapak Ibu. Luar biasa kan? Karena setelah menafsirkan mimpi Nebukadnezar, Daniel diangkat tinggi luar biasa. Padahal dia salah seorang orang buangan. Iya Bapak Ibu, kan luar biasa. Nah, jadi kerajaan yang terakhir itu adalah kerajaan Allah yang sekarang kita akan memerintah di dalamnya. Dan itulah kerajaan Allah. Amin Bapak Ibu. Ya. Jadi sekarang ini gereja kita akan meluaskan kerajaan Allah. Iya Bapak Ibu. Itulah lewat amanat agung Tuhan Yesus. Kita memberitakan Injil kepada segala bangsa. Ketika Injil diberitakan kepada segala bangsa, apa yang terjadi Bapak Ibu? Apa yang terjadi Bapak Ibu? Yang terjadi akan menjadi apa? Orang-orang yang percaya dan bertobat itu akan menjadi umat Tuhan, akan menjadi anak-anak Allah, dan itulah menjadi membentuk kerajaan Allah. Di sana jadi anak Tuhan, di sana anak Tuhan, ya. Dan itu kan menjadi kumpulan kerajaan Allah kan. Jadi sekarang sudah lagi proses ini. Terus kerajaan Allah itu makin membesar. Lewat penginjilan kita kan. Iya dong. Iya, jadi lewat amanat agung Tuhan Yesus, lewat penginjilan kita, maka kerajaan Tuhan, kerajaan Allah akan semakin besar, semakin besar, semakin besar. Iya kan? Iya, itulah yang sudah dilihat oleh Daniel tadi. Kan luar biasa kan? Jadi sekaranglah yang sedang terjadi kerajaan yang keempat. Kerajaan keempat ya. Iya, itu yang sedang kita hidupi sekarang ini. Luar biasa. Nah, dan itulah nanti akan kita ada memerintah di dalamnya. Kita Bapak Ibu, kita memerintah di dalamnya. Coba kita buka Wahyu 20 ayat 6. Luar biasa ya. Jadi sekarang kita hidup pada kerajaan yang keempat. Sedang bertumbuh nih kerajaan keempat, kerajaan Allah. Amin. Tuh, dan kita akan menjadi pemimpin di dalamnya, imamat yang rajani. Imam dan raja-raja di hadapan Allah. Wahyu 20 ayat 6, nih saya bacakan. Berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan dia 1000 tahun lamanya. Oh, luar biasa kan? Iya Bapak Ibu. Jadi kerajaan yang keempat itulah sekarang sedang berkembang, dan kita ada di dalamnya. Kita lewat penginjilan kita akan membentuk umat Tuhan, anak-anak Allah, dan itulah kemudian akan menjadi kerajaan Allah. Amin. Kita adalah imamat yang raja nih. Itu punya dua jabatan itu, imam dan raja. Jadi kita imam di hadapan Allah dan juga raja di hadapan Allah. Sebenarnya jabatan kita 3. Ya, sebenarnya jabatan kita 3. Kenapa bisa 3 Pak? Karena kita ada dalam Yesus. Yesus punya jabatan 3. Imam, Yesus adalah imam besar kita, imam besar agung kita. Betul ya? Ibrani ada mengatakan demikian. Yang kedua adalah Yesus adalah raja di atas segala raja. 2 kan? Yang ketiga adalah Yesus adalah nabi. Nabinya bagaimana Pak? Yesus bukan saja menyampaikan firman, Yesus juga adalah firman itu sendiri. Itu kan 3 kan? Dan ketika kita dalam Yesus, maka 3 jabatan ini juga akan kita pegang. Kita jelas disebut adalah imam dan raja. Makanya kita disebut imamat yang raja nih, imam dan raja di hadapan Allah. Yang ketiga, sebenarnya kita punya jabatan nabi. Dan itulah tugas Nabi adalah amanat agung Tuhan Yesus, memberitakan perbuatan-perbuatan besar Allah. Itu tugas kenabian. Tapi kenapa Pak jabatan Nabi tidak disebut Pak? Karena tugas Nabi sebenarnya 2. Dan hanya 1 yang kita lakukan. Tugas Nabi pertama adalah untuk memberitakan firman Tuhan kepada banyak orang, itu amanat agung. Yang kedua tugas Nabi sebenarnya adalah untuk menunjukkan dosa orang, umat Tuhan, dan menubuatkan hukuman Tuhan atas dosa itu. Dan itu tidak kita lakukan. Tapi pada nabi-nabi perjanjian lama, itu tugas nabi. Itulah sebabnya kalau saudara baca Alkitab, mulai dari semua nabi-nabi besar sampai nabi kecil, punya 2 ciri. Mereka menyatakan dosa umat Israel, dan yang kedua, mereka menubuatkan hukuman Allah atas dosa itu.
Iya Bapak Ibu. Kalau saudara baca Alkitab itu ciri kitab-kitab nabi-nabi. Iya, tugasnya dua. Menyampaikan firman Allah. Yang kedua adalah menyatakan dosa orang Israel dan menubuatkan hukuman atas dosa itu. Kenapa kita tidak punya jabatan nabi? Karena hanya satu tugas yang kita lakukan. Kita menyampaikan firman Tuhan, itu adalah amanat agung. Tapi tugas yang kedua, kita tidak lagi menunjuk dosa orang lain dan menubuatkan hukuman atas dosa itu. Enggak kan? Enggak lagi. Itulah sebabnya jabatan kenabian kita tidak disebutkan. Karena hanya satu tugas yang kita lakukan. Bapak Ibu, tuh itu dia luar biasa. Oke ya Bapak Ibu ya. Ya, nah mimpi patung Nebukadnezar itu ditegaskan lagi oleh mimpi-mimpi Daniel tentang 4 binatang dan domba jantan dan kambing jantan Bapak Ibu. Nah ternyata Nebukadnezar itu mimpi 2 kali. Ya, pertama itu tentang patung. Yang kedua, ternyata dia menjadi sombong. Dan ketika dia sombong, Allah membuat dia menjadi rendah banget seperti binatang. Tuh. Makanya orang Kristen jangan sok-sok ya meninggikan diri, sombong. Tuhan membenci orang yang congkak hatinya. Oke ya. Ya, mimpi kedua Daniel Bapak Ibu. Ya, akibat kesombongan Raja Nebukadnezar, Allah membuat dia seperti binatang selama 7 masa. Ya, seperti binatang Bapak Ibu. Tapi setelah Nebukadnezar memuji, meninggikan dan memuliakan Allah, ia kembali dipulihkan, bahkan diberikan kemuliaan yang lebih besar dari sebelumnya. Oke, ya Bapak Ibu ya, makanya bagi kita juga hari ini, mari jangan menyombongkan diri kita. Itu semua adalah karena anugerah Tuhan bagi hidup kita. Amin. Percayalah kepada Tuhan, andalkan Tuhan, muliakan hanya Tuhan saja. Itulah sebabnya saudara, coba saudara perhatikan. Justru di saat lemah Tuhan mau bekerja menolong kita. Iya Bapak Ibu. Iya. Kenapa Pak? Ketika kita masih kuat, masih sukses, masih hebat, Tuhan tidak pernah mau menolong kita. Karena ketika Tuhan menolong, maka saudara akan menepuk dada saudara. Tuh, siapa dulu dong bapaknya? Lihat, otak aku encer sehingga aku bisa sukses. Lihat, aku pintar bergaul sehingga aku punya jaringan sehingga aku bisa sukses. Iya, jadi ketika orang masih bisa mengandalkan kekuatannya, kehebatannya, Tuhan tidak akan pernah menolong dia. Karena apa? Karena nanti ketika Tuhan menolong, kemuliaan bukan untuk Tuhan, tapi kemuliaan manusia itu sendiri. Gitu Bapak Ibu. Itulah sebabnya Tuhan hanya menolong orang yang lemah, orang yang hancur hati. Kenapa? Ketika Tuhan menolong, orang itu akan sadar, ini semua bukan karena aku ini lemah. Ini semua karena Tuhan. Jadi kemuliaan kembali kepada Tuhan. Itulah sebabnya ketika kita ingin minta tolong kepada Tuhan, jangan saudara pernah menyombongkan diri saudara. Saudara tidak akan pernah ditolong oleh Tuhan. Tapi rendahkan diri kita kepada Tuhan dan Tuhan menolong dan kembalikanlah kemuliaan bagi Tuhan saja. Amin Bapak Ibu. Iya, kalau enggak saudara nanti akan direndahkan Tuhan. Saya simpulkan khotbah saya ini, mimpi pertama. Tuhan Yesus akan mendirikan kerajaan Allah yang mengatasi semua kerajaan. Dan Tuhan Yesus memerintah di bumi bersama-sama orang Kristen selama 1000 tahun. Mimpi kedua, Tuhan semesta Allah menetapkan suatu hari untuk menghukum semua yang congkak dan angkuh. Serta menghukum semua yang meninggikan diri supaya direndahkan. Amin. Karena itulah bagi kita hari ini, tetap rendah hati, tetap meninggikan Tuhan, maka Tuhan akan siap menolong kita untuk memberikan kita kemenangan dan kesuksesan. Amin. Kita tundukkan kepala kita.